Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Nurul Kamila. Dan saya Atiyatun Nadroh. Kami dari kelompok 4 Studi Al-Quran akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Adapun letak konsep asbabun nuzul ialah: yang pertama, definisi asbabun nuzul; yang kedua, macam-macam asbabun nuzul; yang ketiga, cara mengetahui asbabun nuzul; yang keempat, berbilangnya asbabun nuzul dalam satu ayat; yang kelima, redaksi asbabun nuzul; yang keenam, manfaat mengetahui asbabun nuzul. Bagian pertama, definisi asbabun nuzul. Secara etimologi, asbab artinya beberapa sebab, bentuk jamak dari mufrad. Sebab yang artinya alasan, dasar logis, perantaraan, hubungan kekeluargaan, kerabat, asal, sumber dan jalan. Sedangkan nuzul artinya turun, hinggap, terjadi, dan menyerang. Maka asbab an-nuzul Al-Quran artinya sebab-sebab turunnya Al-Quran. Sedangkan secara terminologi, menurut Al-Zarqani, asbabun nuzul ialah huwa ma nazarat al-ayah aw al-ayat mutahadditsat anhu aw mubayyinal hukmi ayyama wuqu'ihi, yang artinya asbab an-nuzul ialah sesuatu yang karenanya turun satu ayat atau beberapa ayat berbicara tentang sesuatu itu atau menjelaskan ketentuan-ketentuan hukum yang terjadi pada waktu terjadinya peristiwa tersebut. Bagian yang kedua, macam-macam sebab an-nuzul. Sebab an-nuzul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu riwayat tentang sebab turunnya ayat lebih dari satu riwayat, sedang ayat yang turun satu atau beberapa ayat yang turun secara serentak. Yang kedua, ta'addud al-nazil wa al-asbab wahid, yaitu ayat yang turun berbeda dan sebabnya tunggal atau sama. Bagian yang ketiga, pedoman mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, harus terlebih dahulu diteliti sebelum disimpulkan bahwa pernyataan tersebut berfungsi sebagai sebab turunnya ayat tersebut. Kedua, Wahidi menyebutkan bahwa tentang sebab-sebab turunnya Al-Quran bisa sampai kepada generasi seterusnya adalah berdasarkan riwayat. Riwayat yang dimaksudkan di sini ialah riwayat yang bersumber dari sahabat. Bagian yang kedua, macam-macam sebab an-nuzul. Sebab an-nuzul terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yaitu riwayat tentang sebab turunnya ayat lebih dari satu riwayat, sedang ayat yang turun satu atau beberapa ayat yang turun secara serentak. Bagian keempat, redaksi asbabun nuzul. Pertama, berupa pernyataan tegas dan jelas dengan menggunakan kata sebab. Contohnya, sebab turunnya ayat ke-6 dari surah Al-Ahzab. Kedua, berupa pernyataan tidak tegas dan jelas dengan menggunakan kata sebab, akan tetapi menggunakan huruf fa ta'kidiyah, fa yang berarti maka, yang menunjukkan urutan peristiwa, yang dirangkaikan dengan kata turunlah ayat sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Contohnya, ketika ayat diturunkan setelah memaparkan kisah kejadiannya seperti sebab turunnya ayat 171 dari surah An-Nisa. Ketiga, adanya keterangan yang menjelaskan Rasul ditanya suatu kemudian diikuti dengan turunnya ayat sebagai jawabannya. Contohnya, riwayat Ibnu Mas'ud, sewaktu Nabi ditanya tentang roh. Tipe ini juga diberi ketentuan seperti yang mengandung secara. Yang keempat, kadang-kadang tidak digunakan redaksi yang secara tegas mengandung kata sebab, tidak disertai dengan fa, dan tidak berkaitan dengan jawaban dari pertanyaan yang diajukan kepada Nabi SAW. Redaksi semacam ini tidak merupakan redaksi yang secara tegas menunjukkan asbab an-nuzul, tetapi hanya mungkin menunjukkan dan mungkin juga menunjukkan hal lain, yakni penjelasan dari mengenai hukumnya atau pengertiannya. Bagian 5. Berbilangnya asbabun nuzul dalam suatu ayat. Apabila terdapat dua riwayat yang kedua-duanya sahih, sedangkan kita tidak dapat mentarjihkan salah satu dari keduanya, maka haruslah kita kompromikan dengan menetapkan bahwa ayat itu turun setelah terjadinya dua sebab itu. Apabila kedua riwayat itu sahih, sedang kita tak dapat mentarjihkan salah satunya dan tak dapat pula mengkompromikannya karena antara kedua peristiwa berselang lama, maka kita pandang bahwa ayat itu turun berulang kali.
Apabila dua riwayat itu sahih dan kita masih mungkin menterjihkan salah satunya, karena salah satunya lebih sahih daripada yang lain, atau karena perawinya yang satu menyaksikan peristiwanya, sedang perawi yang lain tidak menyaksikan sendiri, maka dengan tidak ragu-ragu kita mengambil riwayat yang lebih sahih. Apabila dalam menghadapi riwayat-riwayat tentang asbabun nuzul, itu kita harus mengambil riwayat yang lebih sahih dan lebih rajih atau unggul. Sekalipun ada riwayat lainnya yang sahih pula tetapi marjuh, maka wajarlah apabila kita harus mengambil riwayat yang sahih dan harus meninggalkan riwayat yang tidak sahih. Yang terakhir ialah manfaat mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, membawa kepada pengetahuan tentang rahasia dan tujuan Allah secara khusus mensyariatkan agamanya melalui Al-Quran. Yang kedua, membantu dalam memahami ayat dan menghindarkan kesulitannya. Ketiga, dapat menolak dugaan adanya hasar atau pembatasan dalam ayat yang menurut lahirnya mengandung hasar atau pembatasan. Yang keempat, dapat mengkhususkan hukum pada sebab menurut ulama yang memandang bahwa yang mesti diperhatikan adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaz. Demikianlah presentasi dari kami. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.